saya Francisca Sherlita Kusuma, biasa dipanggil Sherlita. Saya adalah murid kelas 8 SMP Negeri 3 Salatiga. Pada hari ini, saya akan bercerita tentang seorang legenda Salatiga. Selamat mendengarkan. Eyang Usrik, prajurit kolonial pembela pribumi. Selama tahun 1825 sampai dengan 1830, Belanda mengalami kerugian yang sangat besar. Kerugian Belanda ini disebabkan karena adanya perlawanan dari Pangeran Diponegoro. Selama 5 tahun lamanya, lebih dari 13.000 prajurit Belanda gugur. Selain itu, Belanda menghabiskan 5 juta gulden per tahun untuk membiayai perang. 5 juta gulden per tahun pada saat ini setara dengan 642 miliar rupiah. Jumlah yang sangat fantastis. Pemerintah Belanda pusing bukan kepala. Akhirnya, mereka mengutus Jenderal de Kock untuk menyelesaikan perlawanan Pangeran Diponegoro. De Kock berhasil membangun 256 benteng untuk membatasi pergerakan Pangeran Diponegoro. Di lain pihak, kondisi Pangeran Diponegoro semakin terdesak dan melemah. De Kock memiliki ide untuk mengajak Pangeran Diponegoro berunding. Ia mengutus bawahannya untuk menemui dan membujuk Pangeran Diponegoro agar mau berunding. Pangeran Diponegoro pun bersedia menerima tawaran bawahan De Kock untuk berunding setelah bulan puasa berakhir. Izin lapor, Jenderal. Pangeran Diponegoro bersedia memenuhi undangan Jenderal untuk berunding setelah bulan puasa berakhir. Lapor Kolonel Clarence. Super good, super good, super good. Jawab De Kock senang. Apa kamu orang yakin Englander itu akan datang? Tentu saja saya orang yakin, Jenderal. Orang Jawa selalu menepati janjinya. Pantang untuk mereka untuk menjilat ludah sendiri. Apalagi dia seorang bangsawan. Jawab Kolonel Clarence meyakinkan. De Kock sangat bahagia. Sepanjang malam tak henti-hentinya ia bernyanyi. My dear, why much you appear, so my heart is on his guard. Take a lot you miss, take a lot you miss, so my heart is on his arms. My ankles, my knees, in strikes the strength every in what you take attention, in moving God is visions, such graces of a pedigree. Malam harinya sebelum perundingan dimulai, Diponegoro menyendiri sambil berkidung. Suara tangis kembayang, teranya sajroning ati, pangedepi pancoban iki. Keesokan harinya pada 28 Maret 1830, Diponegoro datang bersama 70 prajuritnya.
Pada saat itu, penjagaan Belanda dinilai Diponegoro terlalu ketat. Namun, tak sedikit pun ia menunjukkan sikap gentar. Ia tetap melangkah dengan berwibawa menuju tempat perundingan. Anak buah Diponegoro hendak mendampinginya. Diponegoro berkata, "Wes, ora apa-apa. Kowe ning kene wae. Aku tak mlebu dhewe," ucapnya penuh wibawa. Diponegoro masuk sendirian ke tempat perundingan. Namun, sungguh malam. Ternyata perundingan itu hanyalah taktik dari Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Akhirnya, prajurit Pangeran Diponegoro meninggalkan tempat itu. Prajurit Diponegoro pulang dengan hati sedih, melewati hutan yang begitu lebat. Suara-suara binatang malam bersahutan memecah malam. Desau angin seolah merintih dan menjerit sedih atas rasa kehilangan para prajurit itu. Berita tentang penangkapan Pangeran Diponegoro dengan cepat menyebar ke seantero jagat. Berita itu juga terdengar sampai di Salatiga. Yusreh adalah salah satu prajurit Belanda yang tidak setuju atas cara penangkapan Pangeran Diponegoro. "Sungguh, sebagai orang Belanda aku malu dengan cara penangkapan Pangeran Diponegoro. Kurang etis," protes Yusreh kepada temannya. "Kenapa kok orang mesti begitu? Highlander itu bisa membuat kita orang bangkrut," jelas temannya. "Itu tidak etis, kawan. Cara menjebak semacam itu bukan sifat kesatria. Ingat, kita orang adalah bangsa yang besar, disegani di seluruh Eropa dan Amerika. Nama kita bisa rusak karena perbuatan dikok," ucap Yusreh marah. "Di mana nasionalismemu, Yusreh? Kenapa kau orang malah membela pemberontak itu?" "Sudahlah, aku malu dengan sikap bangsaku." Ketidaksetujuannya itu tetap dipertahankan dalam setiap perdebatan. Bahkan, Yusreh mulai menunjukkan tanda-tanda melakukan pembelotan. Yusreh mulai menulis di media massa akan kecurangan Belanda, memulai membela perjuangan warga pribumi melawan kolonial. Yusreh menjadi mata-mata pihak pribumi. Di malam hari yang dingin dan berkabut, secara diam-diam, Yusreh menemui para pejuang Indonesia. "Selamat malam, pejuang. Kali ini juga kalian pergi dari tempat ini. Besok setelah subuh, jenderal kami memerintahkan kami untuk mengepung kalian. Segera selamatkan diri kalian," ucap Yusreh setengah berbisik. "Terima kasih, Usrek," jawab pejuang Indonesia sambil menjabat erat tangan Yusreh. Orang Indonesia sulit mengucapkan nama Yusreh dengan benar. Mereka memanggilnya dengan sebutan Usrek. Belanda itu pamit sambil memekik lirik. "Merdeka!" Perilaku Yusreh ini tercium oleh pihak Belanda. Pihak Belanda menganggap Yusreh sebagai duri dalam daging. Pertentangan yang semakin memuncak membuat Yusreh tidak mungkin lagi berada di lingkungan orang-orang Londo tersebut. Nuraninya mengatakan bahwa keselamatan jiwanya terancam. Maka ia segera lari dari kesatuannya yang bermarkas di benteng Salatiga. Larinya Usrek tersebut tentu saja diketahui oleh orang-orang Belanda. Maka, agar Usrek tidak menimbulkan suatu masalah di luar, sebanyak 1 peloton prajurit Belanda dikerahkan untuk menangkapnya.
Setelah jauh melarikan diri, akhirnya Usrik tidak mampu lagi melanjutkan pelariannya. Ia ngelemprak terkulai di sekitar makam Ngenta. Tak mampu lagi bergerak seiring rentetan peluru tanpa henti. Tapi anehnya, tubuh Usrik sama sekali tidak ada luka tembakan. Yang terdengar kemudian hanyalah suara gereng-gereng harimau. Akhirnya jasad Usrik bagai ditelan bumi. Usrik mendapat tambahan gelar eyang oleh penduduk sekitar. Tempat hilangnya Usrik dijadikan makam. Makam Usrik berada di kampung Ngenta. Orang-orang sekitar sudah tidak kaget lagi bila suatu saat mereka melihat harimau berwarna putih berjalan atau duduk-duduk santai di tempat itu. Mereka masih mempercayai itu pasti Eyang Usrik. Terima kasih.